Shalom, salam sejahtera Sobat Media. Berjumpa kembali dengan kami dalam rubrik kabar buku dari tangan terbuka media, Bangun Jiwa via Media. Hari ini kita akan kembali menggali kekayaan hikmat rohani masa lalu yang bersumber dari kitab Amsal untuk menjadi inspirasi bagi kita melangkah di hari ini. Seperti yang diulas dalam buku Jujur Melangkah, tulisan dari Pendeta Yuel Indrasmoro. Beliau sekarang bersama kita. Kita akan membahas tema dari halaman 40 buku ini, yaitu tema yang mungkin bisa dikatakan menarik atau sebagian malah justru bertanya-tanya, yaitu tema perzinahan. Ya, sumbernya dari Amsal 5 ayat 1-23. Saya coba bacakan petikan pada ayat 20 demikian. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalan dan mendekap dada perempuan pinang? Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini disebutkan, apa gunanya bernafsu kepada wanita lain anakku? Untuk apa menggauli wanita nakal? Nah, Pendeta Yoel, ini tema yang mungkin akan menarik kita perbincangkan pada saat ini, yaitu tentang perzinahan. Ada orang mengatakan berzina, ada orang yang mengatakan istilah lainnya berselingkuh. Apakah ada perbedaan dari dua istilah ini sebenarnya? Iya, kalau saya melihatnya sih perzinahan itu sudah sampai dalam persetubuhan ya. Dan kalau perselingkuhan mungkin belum sampai ke arah sana. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika engkau melihat seseorang perempuan dan menginginkannya dalam hatimu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Jadi Tuhan lebih dalam, lebih tegas gitu ya, lebih ketat terkait dengan standar manusia pada umumnya. Baru tahap keinginan, belum pada aksi ya. Iya. Baru tahap keinginan pun dianggap Tuhan sudah merupakan perzinahan. Artinya dalam hal ini jadi meluas dalam praksis hari ini. Ini artinya meluas pada sisi seperti pornografi, pornoaksi dan sebagainya ya. Bukan sekedar persetubuhan. Bukan sekadar persetubuhan. Tuhan standarnya lebih tinggi lebih tinggi. Bukan hanya pada saat persetubuhan, tetapi di luar itu, bahkan ketika kita melihat dan kita menginginkannya atau bersetubuh dalam hati kita, dalam pikiran kita, yaitu sudah perzinahan. Nah, ini terkait dengan istilah yang digunakan dalam kitab suci ini, Pendeta Yoel. Ada istilah wanita nakal, wanita jalan. Mengapa ini dikatakan demikian? Soalnya sangat jarang saya melihat atau mendengar istilah sebaliknya, pria nakal, pria jalan. Kenapa harus wanita? Ya wajar ya, karena kan Alkitab kita lahir dalam budaya Yahudi yang memang sangat mengagungkan laki-laki. Dan kesannya memang hanya perempuan yang bisa bersalah gitu ya. Jadi berkait dengan seksual, mereka berpikir laki-laki bisa berzina itu karena ada godaan dari perempuan nakal gitu ya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dalam perzinahan itu tidak mungkin kan satu pihak. Jadi perzinahan berarti dua pihak. Perzinahan bukan pemerkosaan ya, perzinahan berarti dua pihak mau sama mau ya. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada. Itu pemerkosaan kalau ada unsur paksaan gitu ya. Artinya kalau dalam perzinahan berarti semuanya pasti dengan penuh kesadaran. Bukan tidak ada istilah perzinahan tidak sengaja gitu ya. Keduanya sengaja. Entah yang satu dibayar, yang satu membayar, itu lain cerita. Tetapi memang tidak ada unsur keterpaksaan. Tetapi memang ada unsur sungguh-sungguh disengaja ya. Atau kalau istilahnya polisi sungguh-sungguh direncanakan gitu kan jarang sekali ini sesuatu yang tiba-tiba begitu. Menarik kalau di Alkitab, Pendeta Yoel, kita pernah mendengar kisah bersama tentang Raja Daud. Di masa perang dia tinggal di istana. Kalau ketika dia masih di istana, dia melihat orang mandi itu sebenarnya kebetulan.
Tapi ketika langkah berikutnya muncul keinginan, itu sudah kesadaran. Betul. Sudah ada keinginan. Artinya Iya. ini yang disebut mulai bibit perzinahan itu ya. Iya, jadi ketika Daud dari atas sotoh, Iya. dia melihat Batseba yang sedang mandi, Iya. itu bisa saja itu kebetulan, Iya. gitu ya. Tiba-tiba dia melihat. Iya. Tapi ketika dia mulai mengundang Batseba untuk datang ke istananya, Iya. dan akhirnya bersetubuh, Iya. dan ternyata Batseba mungkin awalnya menolak, Iya. tapi toh Batseba juga mau ya, jadi ya sudahlah, jadi unsur jadi disengaja gitu Iya. ya. Kalau istilahnya polisi tadi ya kejahatan yang direncanakan Iya. sebetulnya. Iya. Dan yang menjadi korban bukan kurban, jadi korban adalah Iya. Uria. Iya. Uria akhirnya harus mati ya. Dan anak pertama yang dikandung. Dan anak pertama yang kandungnya juga harus mati. Iya. Gitu. Nah, ini artinya dalam hal perzinahan memang kadang-kadang godaan itu selalu muncul, tapi reaksi kita terhadap godaan itulah yang menentukan kita selamat atau tidak ya. Betul. Manusia tidak bebas Ya. dari godaan dosa ya. Kalau istilahnya Tuhan kepada Kain, dosa mengintip. Iya. Jadi artinya tidak ada di antara kita yang bebas Iya. dari kecenderungan berbuat dosa. Dosa kita cenderung gitu ya, kita tidak bebas. Tetapi ya itulah akal budi. Ya. Akal budilah yang menolong kita untuk membiarkan keinginan, membuai keinginan jadi tindakan, Ya. atau keinginan tetap keinginan. Ya. Dan kemudian kita tutup dengan segala hal yang baik. Iya, Ya. betul. Ya. Nah, ini yang menarik Pendeta Yoel ya. 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 Yang menarik adalah dalam hal perzinahan, dalam hal perselingkuhan, Iya. itu kadang-kadang juga berkait dengan kehidupan berkeluarga dan perkawinan. Iya. Nah, kalau kemudian perzinahan atau perselingkuhan terjadi, seperti contohnya keinginan memiliki istri lebih dari satu dalam Iya. perjanjian lama Iya. misalnya. Iya. Contoh karena alasan dalam tanda kutip Iya. keinginan meneruskan keturunan Iya. dan dengan orang yang baik-baik, bukan dengan perempuan nakal. Iya. Apakah ini juga bisa dibenarkan? Teorinya tidak, Ya. gitu ya. Artinya perkawinan Kristen haruslah monogami. Harus monogami. Iya. Kenapa harus monogami? Karena sebetulnya sejak Adam dan Hawa kan memang monogami ya. Iya. Poligami terjadi setelah itu. Dan poligami ya akhirnya jadi membudaya begitu. Iya. Ya, pertanyaannya bagus, pertanyaannya apakah karena tidak ada keturunan Iya. maka disahkan Iya. untuk menikah lagi, Iya. atau punya istri lebih dari satu. Seperti Sarah menawarkan hal Iya. Dan menurut saya ya teorinya sebetulnya kan tujuan orang menikah itu bukan untuk punya anak. Iya. Tujuan orang menikah adalah agar mereka jadi satu. Iya. Perkara anak itu hanyalah berkat gitu ya, berkat yang berkat yang mengiringi perkawinan kalau Ya. Tuhan mau, kalau Ya. Tuhan setuju. Tapi yang penting dari perkawinan adalah suami bersatu dengan istrinya Ya. menjadi satu daging gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah godaan atau tantangan dari lingkungan. Ya. Bahwa orang menikah harus punya anak, Iya. dan apalagi anaknya harus laki-laki. Iya. Nah, itu mungkin yang membuat orang jadi merasa dibenarkan nih Iya. ketika dia melirik kepada perempuan lain. Merasa Dan belum cukup dengan yang di rumah Iya. gitu ya. Dan lebih repot lagi ketika ternyata yang di rumah karena kesibukannya mungkin sudah sedikit abai dengan suaminya, sedangkan di kantor, di tempat lain sang suami merasa diperhatikan, Iya. sang suami merasa dimuliakan, Iya. sang suami merasa dirawat. Iya. Nah, suaminya ya mungkin akhirnya ya dia merasa perlu tuh Iya. bahwa kayaknya cinta sejati ini yang di kantor Iya. nih ketimbang yang di rumah. Ya, demikian juga sebaliknya, misalnya istri di rumah sering dikata-katain kasar dan sebagainya, terus kemudian dia menemukan orang yang lembut, perhatian dan sebagainya. Nah, itu dan akhirnya dia menganggap cinta sejati itulah yang ditemui belakangan gitu ya. Dan dan akhirnya mereka masing-masing bisa bersinah ya. Dengan alasan yang merasa perlu pembenaran ya. Iya, mereka merasa benar, benar. Kalau saya tidak diperhatikan, padahal ada yang memperhatikan saya, kenapa saya harus mempertahankan gitu ya. Dan sekarang kan istilah anak muda sekarang
udah nggak ada rasa lagi. Nah, itu Nah, rasa itu kan sebetulnya kita sama-sama tahu kalau cuacanya mendung, hati kita ikut mendung, kan? Kalau cuaca alam mendung ya kita ikut mendung. Kalau panas bergerak, gitu ya. Sehingga sebetulnya cara kita untuk mengelola rasa adalah dengan pikiran. Nalar. Mengapa kita melakukannya, gitu kan? Tidak tergantung perasaan semata ya tadi. Betul. Tidak tergantung perasaan semata, karena perasaan bisa berubah, cuaca, gitu kan. Ini yang menarik sekali ya, Sobat Media, bahwa kadang-kadang ukuran rasa itu tidak selalu menjadi sesuatu yang benar. Ukuran yang pasti. Ada nalar yang diperhatikan dan juga iman. Jelas. Bahkan Pascal mengembangkan istilah nalar rasa. Nalar rasa. Artinya rasa itu pun ada nalarnya sebetulnya. Jadi rasa yang kita kadang-kadang mengatakan emosional, kan kita sama-sama setuju itu nggak baik. Gitu perasaan yang meluap-luap gitu ya. Sehingga dalam rasa itu pun ada nalarnya. Dan bahasa Indonesia bagus juga kata akal budi. Akal budi itu sebetulnya akal yang ada budinya gitu ya. Ada budinya gitu kan. Akal yang dipimpin dengan budi keinginan baik ya. Budi yang baik gitu ya. Atau dengan hati yang baik. Bukan sekedar akal yang untuk kejahatan pun bisa dengan akal ya. Dan akhirnya jadi akal-akalan gitu. Akal-akalan. Akal sesuatu yang netral, bagus. Tapi ketika akal-akalan menjadi sesuatu yang peyoratif ya. Ini terkait kembali lagi tentang perzinahan. Perzinahan saya pikir-pikir lawannya adalah hal komitmen dan kesetiaan tadi ya. Terkait dengan bahwa bukan hanya sekedar rasa, bukan sekedar berdasarkan cuaca dan sebagainya. Nah, berdasarkan hikmat yang kita gali dari kitab Amsal ini, Pendeta Yoel, apakah ada misalnya tuntunan khusus bagaimana kita supaya memiliki benteng teguh terkait dengan supaya kita mengembangkan nalar yang baik, mengembangkan sikap yang baik ketika godaan itu muncul? Karena seperti tadi kita bicarakan atau dari penuturan Pendeta Yoel bahwa tidak ada dari kita yang bisa bebas mengatakan diri kita tidak mungkin tergoda. Betul. Nah, saya rasa ketika godaan itu muncul, yang perlu kita ingat adalah saat kita diberkati perkawinan kita. Masing-masing berjanji, saya menerimamu sebagai istriku, karunia Tuhan. Nah, sebetulnya kalimat karunia Tuhan itu bisa menolong kita yang di rumah itulah yang pernah kita akui sebagai karunia Tuhan. Kalau dulu kita akui sebagai karunia Tuhan dan memang kita sungguh-sungguh merasakan itu sebagai karunia Tuhan, secara rasa juga akal budi, lalu kenapa sekarang tidak? Itu satu. Yang kedua, ketika perkawinan Protestan itu ada sahnya perkawinan sebetulnya di negara. Keduanya datang kepada gereja untuk meminta berkat. Jadi ada pernikahan, gereja diminta untuk memberikan berkatnya. Nah, pertanyaan saya selalu yang sulit saya pikirkan adalah pasangan ini sudah menerima berkat, berkat Tuhan. Lalu gimana cara mengembalikan berkat? Ketika pendeta memberikan berkatnya, gitu kan, tangan kanan biasanya ke laki-laki, tangan kiri saya ke perempuan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka mau bercerai, tuh berkatnya itu gimana cara mengembalikan berkat? Mengembalikan sebenarnya ujung-ujungnya mengembalikan kepada Tuhan kembali gitu ya. Tapi gimana cara mengembalikannya? Artinya juga menyatakan bahwa Tuhan, engkau sudah melakukan kesalahan. Kesannya gitu ya. Iya. Dan ketika memang kadang-kadang kan juga ada rasa itu ya. Ada rasa bahwa saya salah pilih. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan sederhana. Ketika kita merasa salah pilih, itu karena pertama memang karena kita salah pilih, atau karena memang ada orang ketiga, ada orang lain. Kalau ada orang lain yang membuat kita merasa kita salah pilih, menurut saya nggak sah, gitu ya. Tetapi ketika pun tanpa ada orang lain, tapi kita merasa nggak ada rasa, nggak cocok lagi, bukankah Tuhan bisa mengubah hal yang kita rasa buruk menjadi sesuatu yang baik? Nah, di sini kita mohon anugerah Tuhan.
Kalau bagi saya perkawinan itu tidak hanya urusan dua orang suami istri, tapi Tuhan juga berurusan. Tuhan juga berkehendak, Tuhan juga berkepentingan terhadap kesatuan suami istri ini. Dalam artian ini suami ataupun istri harus selalu mengingat juga bahwa mata Tuhan selalu memandang ke keluarga mereka. Mata Tuhan selalu memandang kepada keluarga mereka. Tuhan selalu ingin mereka menyatu. Tuhan tidak pernah ingin mereka bercerai. Dan yang menarik adalah kawan-kawan Muslim punya istilah ini untuk perceraian, bahwa suatu hal yang yang halal tapi dibenci Tuhan adalah perceraian, gitu kan. Dan yang paling menyedihkan menurut saya adalah kalimat cerai itu muncul seringkali karena ada yang ketiga, ada orang lain, gitu kan. Bukan tanpa sebab, gitu ya. Dan menurut saya itu nggak sah. Kalau kata Tuhan Yesus, karena ketegaran hatimu. Ini ya. Dan mungkin perzinahan itu terjadi karena ketegaran hati, lalu kita membenarkan diri, akhirnya jadi akal-akalan dan selalu ingin merasa utama dan menang. Betul. Dan akhirnya kita bilang, oh ini cinta sejati saya. Kalau sudah sejati itu kan ujung-ujungnya Tuhan, gitu kan. Berarti yang kemarin tidak sejati, gitu. Ya, ini menarik juga. Nah, ini kembali kita teruskan dari hal perbincangan ini, Pendeta Yoel. Nah, berbicara tentang risiko dari perzinahan. Nah, banyak orang tadi selain mengatakan sudah tidak ada rasa, mengatakan juga ketika ada orang berusaha menasihati, menengahi, menyatukan kembali, sering ada yang berani mengatakan jangan urusi pilihan kami atau apa yang kami lakukan, urusi saja diri Anda sendiri. Atau ada juga yang mengatakan kami punya hak untuk melakukan ini karena kami merasa yang dilukai. Nah, apakah benar bahwa perzinahan itu hanya merugikan dua orang suami dan istri? Bukankah perzinahan itu juga pada akhirnya efek sampingnya ke arah anak-anak, ke arah keluarga besar, bahkan jemaat? Yang paling menyedihkan adalah bagaimana perasaan anak-anak. Saya rasa anak-anak kalau disuruh memilih, mereka pasti ingin ayah dan ibunya satu. Gak ada ayah anak yang senang ya bapaknya dengan perempuan lain atau ibunya dengan laki-laki lain. Anak selalu punya konsep ideal bahwa ayah dan ibunya nyatu. Karena dia berasal dari persatuan dari ayah dan ibunya itu. Jadi ada ikatan batin, ada ikatan darah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan anak-anak? Saya rasa beberapa waktu yang lalu saya terlibat dalam percakapan soal broken home, gitu ya. Jadi anak-anak menjadi tidak pede, tidak percaya diri, bahkan mereka yang korban dari perzinahan tidak mustahil mereka akan jadi pelaku di masa depan. Itu kan. Dan akhirnya sebetulnya ketika masing-masing jadi pelaku perzinahan, yang dirugikan adalah masyarakat. Ketika suatu negara menganggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, masyarakat menganggap hal yang biasa-biasa saja, maka ya terjadilah apa yang disebut dengan dekadensi atau kebobrokan masyarakat, gitu ya. Dan ya sebetulnya itu banyak efeknya, jadi bukan hanya dua orang itu, tapi banyak efek. Dan berbicara tentang negara, kalau saya setuju sekali dengan istilah bahwa negara yang kuat berasal dari kumpulan keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat. Dan jangan lupa ada banyak kasus ya, ternyata ketika entah suami entah istri ketika dalam keadaan yang lanjut, gitu ya, dia malah kembali ke cinta mula-mulanya. Karena pada akhirnya kan mungkin dia juga tidak diperhatikan oleh pasangan yang baru, entah istri kedua atau suami kedua. Dia akan seperti anak yang hilang menyesal untuk kembali pulang ke rumah. Dan itu ya harus kita syukuri ya. Tapi tentu kita bersyukur untuk itu. Tapi yang juga patut dikecewakan, sudah banyak korban tentang hal itu, gitu ya, dari situ. Nah, Pendeta Yoel, menarik sekali di buku yang Pak Pendeta tulis di halaman 40 ini, untuk bagian penutupnya mengambil dari
Amsal 5 ayat 15-17 dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Bapak Pendeta mengutip demikian, "Setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu, tidak dengan orang lain." Apakah Bapak punya kesan penutup? Ya, saya rasa manusia dinilai dari kata-katanya. Ya. Manusia dinilai dari pemenuhan dia atas janjinya. Ya. Jadi kita orang Jawa punya istilah sabtu penditoraku. Ya. Artinya kata-kata seseorang itu yang sudah diucapkan itu ya harus pegang sampai dia mati gitu ya. Dan saya rasa setia itu menjadi penting ya. Dan setia kepada pasangan kita menjadi penting karena dialah yang dikaruniai Tuhan kepada kita. Jadi kan dan sebetulnya maaf nih kalau emang ada orang ketiga atau orang keempat, kan mereka seringkali datang ketika suasana ekonomi sudah baik. Padahal yang berjuang itu adalah yang pertama, kan? Yang berjuang sama-sama susah, gitu kan? Itu yang pertama. Lalu ketika sudah enak, kenapa kita tidak mencoba untuk mengingat momen-momen perjuangan dan sama-sama merasakan kenikmatannya di masa setelah nyaman ya. Sudah berjuang bersama, akan baik jika bersyukur bersama. Itu dia, bagus kalimatmu. Setelah berjuang bersama, mari kita bersyukur bersama. Jangan setelah berjuang bersama, bersyukur dengan orang lain. Dan itu kan sebetulnya yang dikatakan anak sulung dalam perumpamaan Bapak yang murah hati itu dikatakan, Bapak nggak pernah memberikan saya kambing untuk pesta dengan teman-temannya gitu kan. Jadi dia tidak mau pesta dengan bapaknya, tidak mau pesta dengan orang serumahnya, lebih suka pesta dengan yang lainnya gitu kan. Padahal sekali lagi tadi keluarga adalah ini Bapak Cina ya, tiang negara, tiang negara. Intinya sih, mari kita terus mencoba setia pada komitmen kita. Percayalah bahwa suami atau istri kita adalah karunia Tuhan bagi kita. Tentu mereka bukan manusia sempurna, tapi jangan lupa kita juga bukan manusia sempurna, gitu kan? Jangan juga kita menganggap pasangan kita tidak sempurna, tapi kita merasa diri kita sempurna, kan tidak? Kita sama-sama tidak sempurna. Karena itu minta Tuhan menyempurnakan perkawinan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan. Siap. Sobat media, demikianlah perbincangan kita pada bagian pertama dari tema perzinahan dari buku Jujur Melangkah halaman 40. Nantikan bagian yang kedua masih dari buku Jujur Melangkah. Nah, tadi dikutip dengan sangat indah pepatah Cina, keluarga adalah tiang negara. Kejujuran, kesetiaan, disiplin, kebaikan semuanya muncul dan tumbuh dari keluarga. Jika ingin negara kita kuat, mari kita bangun keluarga kita dengan teladan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan, agar kita bisa mewariskan pada generasi yang akan datang nilai-nilai kebaikan dan Indonesia tetap akan maju dan bertahan. Demikian Sobat Media, salam dari kami, Tangan Terbuka Media Bangun Jiwa via Media. Tuhan memberkati.